Saya akan memaparkan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Satuan pendidikannya yaitu SD atau MI, kelas 6 semester 1, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan. Muatan terpadunya yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Pembelajaran 2 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 3 kali 35 menit. Di sini juga kita mempunyai kompetensi inti atau KI. Kita memiliki 4 KI. KI yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, atau guru. KI yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya atau makhluk ciptaan Tuhan lainnya. KI yang keempat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan kompetensi dasar dan indikator dalam RPP kelas 6 tema 1 subtema 1. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang diakui sebagai sarana yang lebih unggul daripada bahasa lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan ciri khusus makhluk hidup, hantaran panas, energi listrik dan perubahan sastra serta tata surya. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan tanggung jawab tentang ciri makhluk hidup dan lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggali informasi dan teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Nah, selanjutnya mengidentifikasi 5 informasi manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia sesuai isi teks laporan investigasinya. Selanjutnya, menemukan suatu manfaat tumbuhan untuk hewan sesuai isi teks laporan investigasi, menjelaskan akibat jika tidak ada tumbuhan. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku, menuliskan struktur teks investigasi, mempresentasikan struktur teks investigasinya, gitu. Nah, selanjutnya ada PKN. Yang pertama, menghargai semangat kebinekatunggal-ikaan dan keragaman agama, suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makna khas, dan upacara adat, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan rela berkorban dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Yang keempat yaitu memahami moralitas yang terkandung dalam sila Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, memberikan contoh pelaksanaan nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memberikan contoh melaksanakan nilai-nilai Pancasila yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa dan
sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada SBDP. Yang pertama, mengapresiasi karya seni sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki rasa bangga terhadap Tuhan tanah air. Yang kedua, menghargai alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber ide dalam berkarya seni. Yang ketiga, menyajikan berbagai karya kreatif dalam kegiatan pameran dan pertunjukan seni. Yang selanjutnya, menyajikan kreasi hasil pengolahan makanan dalam kegiatan pameran secara sederhana. Selanjutnya, membuat produk olahan bahan makanan umbi-umbian dengan berbagai olahan. Sederhana saja, berkreasi mengolah umbi dengan cara sederhana menjadi satu jenis makanan yang kreatif. Terima kasih. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun bagi siswa. Di antaranya yaitu 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, tujuan pembelajaran seyogianya dirumuskan secara jelas, yang di dalamnya mencakup 4 komponen: audience, behavior, condition, and degree. Kita masuk ke tujuan pembelajaran, RPP kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Ada 6 poin. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan ciri-ciri teks investigasi dengan benar. Poin kedua, setelah membaca tes deskripsi, siswa mampu menuliskan persamaan dan perbedaan teks investigasi dan deskripsi dalam bentuk diagram pen dengan benar. Poin ketiga, dengan diskusi dan memasak, siswa mampu menyajikan kreasi hasil pengolahan makanan dalam kegiatan pameran secara sederhana dengan percaya diri. Poin keempat, dengan mengupas, memotong, memarut, dan menggoreng, siswa mampu berkreasi mengolah jenis tanaman umbi menjadi satu jenis makanan atau minuman dengan percaya diri. Poin kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan 3 contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, beserta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan poin ke-6, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan 3 contoh nilai-nilai sila ke-1 dan sila kedua dengan benar. Materi pembelajaran. Untuk poin 1 dan 2, yang pertama, agar mampu menuliskan ciri-ciri teks investigasi, perlu mendapatkan informasi berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dicontohkan dalam kegiatan inti, Udin belum bisa dikatakan melakukan investigasi karena Udin hanya melakukan pengamatan secara umum. Yang kedua, melakukan observasi untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Untuk poin 3 dan 4, contoh perilakunya bisa dengan mengolah singkong menjadi keripik singkong dengan cara yang pertama, cuci singkong yang telah diiris sampai bersih, kemudian rendam irisan singkong dengan tambahan garam dan baking soda. Lalu yang kedua, masukkan singkong ke dalam rendaman sekitar 30 menit. Dan yang ketiga, panaskan minyak secukupnya hingga kekuningan. Setelah matang, langsung ditaburi bumbu sesuai selera.
Lalu setelah itu bimbing peserta didik untuk yang pertama merancang label berisi informasi merek dagang, harga, informasi gizi, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, merancang teknik penjualan seperti membuat poster sederhana yang berisi informasi tentang makanan atau minuman, yaitu kandungan gizi, bahan dasar, kemudian mengkampanyekan poster ke setiap kelas sebelum penjualan. Ketiga, menentukan harga dengan menghitung modal dan menentukan harga jual. Yang keempat, menentukan tempat penjualan di kelas kah, di lapangan, di aula, atau di koridor sekolah. Untuk poin 5 dan 6, contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan sholat 5 waktu dan menjauhi perbuatan tidak terpuji. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak bagi orang lain, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah serta merayakan hari besarnya sesuai kepercayaan. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, saling tolong-menolong dan menghormati antar sesama. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, di mata Tuhan semua sama. Saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yang bertema yaitu selamatkan kehidupanku. Yang pertama, kegiatan intinya adalah siswa mengamati teks sehari di ladang singkong atau mengamati bacaan yang ada di buku tersebut. Mengamati bacaan yang ada di buku tersebut ini. Terus setelah siswa mengamati bacaan teks tersebut, siswa membaca dalam hati teks deskripsi yang ada di buku ini. Atau setelah membaca dalam hati, siswa diperbolehkan untuk mencoba untuk menjelaskan tentang apa isi cerita yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Ya, bisa dilihat. Ya. Setelah siswa mengamati bacaan teks deskripsi dari isi cerita tersebut dan juga membaca dalam hati isi teks deskripsi tersebut, kemudian siswa melakukan diskusi secara berpasangan untuk menjawab pertanyaan tentang isi teks yang telah dibaca, seperti yang ada di buku ini. Dan pertanyaannya mempertanyakan tentang, yang pertama adalah, dalam cerita di atas, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gandhi. Nah, ini termasuk kegiatan ayo diskusi, ayo berdiskusi. Kalau tadi disebutnya kegiatan ayo bacalah, sekarang kegiatannya ayo berdiskusi. Nah, setelah siswa melakukan diskusi, kemudian siswa mendapatkan jawaban yang tadi ditanyakan dalam isi teks tersebut. Kemudian guru melakukan penilaian secara pengetahuan maupun secara sikap. Dan setelah guru melakukan penilaian secara pengetahuan dan secara sikap, kemudian guru mengajak siswa untuk menganalisis dan menuliskan persamaan dan perbedaan teks investigasi dan deskripsi yang ada di dalam teks ini, yang ada di dalam buku ini. Jadi siswa diajak untuk menganalisis dan menuliskan dalam bagan diagram pen yang tersedia di buku tersebut. Ya, harapan siswa mampu mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara teks
deskripsi dan teks investigasi. Kalau tes deskripsi itu informasi yang didapat hanya berdasarkan pengamatan yang umum, sementara investigasi adalah informasi yang dibuat berdasarkan hasil investigasi secara mendalam. Setelah siswa menganalisis dan menuliskan persamaan dan perbedaan tes investigasi dan deskripsi dalam bagian diagram Venn, maka guru membuat kelompok agar siswa membuat satu jenis makanan berdasarkan informasi dari gambar seri yang tersedia di buku. Selain itu, guru membimbing siswa untuk berbagi tugas dalam kelompok masing-masing. Dan setelah siswa melakukan aktivitas berkreasi seperti membuat satu jenis makanan dan juga contoh rancangan penjualan makanan, kemudian guru melakukan penilaian. Lalu poin selanjutnya, siswa diingatkan kembali apakah telah mencuci peralatan, membersihkan area masak, serta membuang sampah pada tempatnya. Dan juga siswa diingatkan kembali bahwa gotong royong membersihkan sekolah adalah sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pandangan bangsa Indonesia. Dan setelah itu siswa diajak untuk mengamati kelima sila Pancasila. Seperti ini, memahami dan mengamati kelima sila Pancasila untuk diamati dari sila pertama sampai sila yang kelima. Siswa mengamati kelima sila Pancasila, kemudian guru menyuruh siswa untuk melakukan diskusi dalam kelompok tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik sila pertama maupun sila yang kedua dari gambar yang ada di buku tersebut. Lalu setelah itu siswa mendiskusikan mengenai sikap perilaku yang terdapat pada dua gambar di halaman 23 untuk menemukan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dan juga siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Dan setelah itu, setelah siswa mendiskusikannya dan menjawab pertanyaan tersebut, kemudian guru melakukan penilaian baik pengetahuan maupun sikap. Dan sebagai penutup, siswa bersama guru menyimpulkan hasil kegiatan belajar. Terus siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan belajar, dan siswa memimpin doa dan menjawab salam. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Nah, di metode pembelajaran ini ada namanya pendekatan pembelajaran. Nah, di RPP kali ini menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran yang melibatkan pendekatan saintifik ini akan melibatkan keterampilan proses, seperti kegiatan pengamatan atau observasi. Salah satu tujuan pembelajaran dengan saintifik ini untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran kali ini ada metode simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, di sini kan ada menggunakan metode simulasi. Nah, dengan menggunakan metode ini agar dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi antara sesama. Selanjutnya ada sumber media, alat, dan media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini menggunakan teks buku siswa, tema selamatkan makhluk hidup, kelas 6
buku tematik terpadu kurikulum 2013. Selanjutnya ada alat dan media pembelajaran yang digunakan seperti beberapa jenis umbi, peralatan masak, kertas HVS, dan alat tulis. Sekian dari saya. Nah, di sini saya Kalisa Salsabila ingin memaparkan bagaimana penilaian pembelajaran terhadap RPP kelas 6 tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, langsung saja di penilaian pembelajaran ini ada teknik penilaian. Nah, di dalam 3 teknik penilaian ini ada 3 poin penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, bagaimana sih kita menilai sikap peserta didik tersebut? Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana kriterianya, yaitu yang pertama harus bertanggung jawab, yang kedua harus teliti, yang ketiga itu harus disiplin. Nah, yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Nah, bagaimana sih kita melihat atau sejauh mana mengetahui pengetahuan siswa? Nah, yang pertama kita memberikan soal atau pilihan ganda. Nah, setelah itu kita dapat melihat poin yang diperoleh oleh peserta didik tersebut, sehingga kita dapat mengetahui pengetahuannya sejauh mana pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan ini kita bisa melihat keterampilan siswa melalui praktek sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, yang kedua itu ada bentuk instrumen penilaian. Nah, di bentuk instrumen penilaian ini terdapat teknik penilaian. Nah, biasanya terdapat kolom dan berisikan nomor nama peserta didik dan perubahan tingkah laku peserta didik, yang di dalamnya ada percaya diri, teliti, dan disiplin. Nah, biasanya terdapat 4 poin. Nah, yang pertama itu kurang mendapatkan 1 poin, cukup mendapatkan 2 poin, baik mendapatkan 3 poin, dan sangat baik mendapatkan 4 poin. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan ini siswa dituntut untuk mengidentifikasi 5 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan menuliskan manfaat tumbuhan bagi hewan, serta menjelaskan bagaimana ketika tidak ada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian tugas bahasa Indonesia. Nah, biasanya di dalam rubrik ini terdapat 2 kolom. Yang pertama kolom kriteria dan yang kedua kolom penilaian. Nah, yang pertama kriterianya siswa dapat membaca dan menjawab pertanyaan bacaan. Yang kedua siswa dapat berbicara. Nah, berbicara ini siswa dapat melakukan kegiatan bertanya atau menjawab. Nah, yang ketiga siswa dapat menyimak. Yang keempat diagram Venn. Nah, di diagram Venn ini siswa dapat menemukan persamaan atau perbedaan 2 teks dengan benar. Nah, di penilaiannya yang pertama yaitu 1 kurang, kedua poinnya cukup, yang ketiga poinnya baik, dan yang keempat poinnya sangat baik. Selanjutnya ada penilaian tugas SBDP. Nah, pada penilaian tugas SBDP kali ini ada rubrik dan 2 kolom. Nah, yang pertama kolom kriteria dan kolom penilaian. Nah, yang pertama kolom kriteria itu ada sikap, kerjasama, dan apresiasi, di mana peserta didik harus mampu bekerja sama dengan kelompok, bertanggung jawab dengan tugasnya, mengerjakan tugasnya dengan tertib, dan mengapresiasi hasil karyanya. Nah, yang kedua itu ada keterampilan memasak. Nah, di dalam keterampilan memasak ini siswa itu dituntut agar bisa mengupas, mencuci, dan memotong umbi, serta mengemas produk secara menarik. Nah, yang terakhir itu ada kriteria mengkomunikasikan produk dengan cara membuat poster dengan menarik, percaya diri, dan mandiri.
Nah, yang terakhir ada penilaian sikap PPKN. Nah, di dalam penilaian sikap PPKN ini terdapat dua kolom. Yang pertama kolom kriteria dan yang kedua kolom penilaian. Nah, di dalam kolom kriteria ini, yang pertama itu kriterianya adalah mendengarkan. Nah, di sini siswa dituntut untuk mendengarkan pembicaraan temannya terkait dengan pendalaman nilai Pancasila. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, di sini siswa dituntut untuk merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk menginspirasi temannya melalui pembicaraannya serta mendukung temannya, memimpin temannya ketika sedang berdiskusi. Nah, yang terakhir itu ada tulisan refleksi sikap dan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk menuliskan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat sikap dalam lingkungan. Penilaian sikap PPKN ini sama seperti mata pelajaran sebelumnya. Poinnya yaitu cukup akan mendapatkan poin 1, kurang akan mendapatkan poin 2, baik akan mendapatkan poin 3, dan sangat baik akan mendapatkan poin 4. Cukup sekian saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.